agama berdenging di telinga kita semua, saudara. Saya sebenarnya tidak tahu, saudara, kece itu siapa. Lalu ketika saya membuka sebuah aplikasi YouTube, saudara, tahu aplikasi YouTube, saudara? Mainnya tak apa YouTube-nya. Ketika membuka YouTube, isinya, saudara, begitu kerasnya, begitu pedenya, saudara. Dia mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan seenaknya dulu. Kira-kira saya mau tanya, dia berkata seperti itu, biadab apa tidak? Biadab. Kacau apa tidak? Kacau. Laknat apa tidak? Laknat. Saudara, bukan dari sampai itu, saudara. Pertama, si kece telah menistakan agama kita, telah menistakan nabi kita, telah menistakan kitab kuning dan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud tujuan kita ke sini yaitu menunjukkan rasa cemburu kita terhadap agama kita. Jikalau ada yang berani menginjak, mencaci maki, menista agama kita, maka jangan harap kalian akan berhadapan dengan kami, dengan para mujahid, dengan para mujahidah yang siap mati, yang siap digantung, yang rela berdarah syarah. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Pada hari ini kembali dilaksanakan sidang perkara MKC. Pada hari ini MKC menyampaikan nota pembelaannya atau pledoi. Sidang sendiri berlangsung ketat, dikawal oleh polisi, dan di luar banyak ulama dan para santri membacakan orasi di depan Pengadilan Negeri Ciamis. Ya, sebagaimana kita umat Islam marah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh MKC, yang mana MKC ini telah sekian lama beraktivitas menistakan ajaran Islam. MKC sendiri dalam pembelaannya beberapa kali diberitakan menangis, meneteskan air matanya. Dia beralasan bahwa perbuatannya yang dilakukan melalui video itu hanya untuk menjawab tuduhan yang seringkali melecehkan keimanan barunya yang dilakukan oleh oknum tokoh agama Islam. Nah, inilah yang saya sampaikan beberapa kali dalam konten-konten saya, bahwa orang-orang seperti MKC ini memang didesain untuk menyerang Islam dengan dalih untuk membalas orang-orang Muslim yang menurut dia menistakan ajaran Nasrani. Nah, ini suatu kebohongan sekali, sangat-sangat bohong. MKC telah berbohong lagi, bahwa jelas mens rea dari MKC ini memang dia berkeinginan untuk menistakan ajaran Islam. Bagaimana dia memalsukan namanya, yang mana dia telah disampaikan oleh jaksa bahwa dia pada 2014 telah dibaptis dan namanya menjadi Kosman Kostea Cornelius 2014. Tapi pada tahun 2017 dia mendaftarkan namanya di Dukcapil. Dia tidak mengaku bahwa dia telah pindah agama, tetapi justru dia menambahkan namanya menjadi Haji Muhammad KC, menjadi Haji Muhammad. Apa maksudnya?
Di sini kita sudah bisa melihat bahwa mensrea dia memang dia ingin menistakan ajaran Islam, dan kebetulan aja dia memanfaatkan misalnya isu bahwa Ustadz Abdul Somad menistakan ajaran Nasrani dengan menistakan salib. Isunya yang digembar-gemborkan kan ya begitu. Padahal Ustadz Abdul Somad berceramah di masjid, di dalam masjid, ceramah subuh di dalam masjid untuk kalangan sendiri, tidak ada speaker keluar. Bukan dalam rangka menistakan ajaran Nasrani. Tema pembahasan beliau saat itu bukan itu, dan juga tidak disiarkan oleh TV nasional, tidak juga disiarkan di live YouTube atau dimanapun. Tujuannya hanya untuk menjawab pertanyaan dari jemaahnya, dan itu sah-sah saja, tidak melanggar satupun dari undang-undang. Sebagaimana pemuka agama-agama lain, ada juga yang menjelek-jelekan Islam, menistakan Nabi Muhammad dan lain sebagainya, tetapi mereka lakukan itu di dalam tempat ibadahnya, di dalam komunitasnya, komunitas internalnya dia, tidak disiarkan keluar, tidak dipublish. Dan itu kita umat Islam tidak marah, tidak kita nggak tahu, nggak dengar. Tapi ada dalam rangka untuk menjelaskan perbedaan iman dalam agama dia dengan perbedaan dengan iman dalam Islam. Itu boleh-boleh saja, tidak melanggar hukum selama itu tidak dipublish. Lalu kenapa kok Ustadz Abdul Somad dipermasalahkan? Padahal Ustadz Abdul Somad sudah memberikan klarifikasi. Karena harusnya yang bermasalah itu adalah dia yang menyebarkan itu, orang yang menyebarkan itu, yang mengupload itu yang bermasalah. Dia yang kena pelanggaran undang-undang ITE. Ustadz Abdul Somad nggak bisa dituntut, nggak bisa. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa tidak akan ada keadilan sebelum Ustadz Abdul Somad ditangkap, itu omong kosong, itu bullshit, tidak bisa. Apa salah Ustadz Abdul Somad kok harus ditangkap? Jadi ini memang ada persekongkolan jahat dari orang-orang yang memang mereka itu media dakwanya adalah dengan berpura-pura membalas oknum-oknum muslim yang menista ajaran Nasrani. Jadi mereka melakukan, kalau tidak ada alasan itu, mereka tidak bisa menistakan ajaran Islam. Jadi menurut mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Loh, bagaimana tidak melakukan pelanggaran hukum? Orang muslim yang menista ajaran Nasrani di publik itu melakukan pelanggaran hukum. Orang Nasrani yang menista ajaran Islam di publik, meskipun dalam rangka untuk membalas, tetap dia juga melanggar hukum. Sama-sama. Setiap orang yang beriman, apapun agamanya, mereka boleh marah, mereka berhak marah. Dan mereka harusnya wajib marah apabila agamanya dinistakan. Dan ada saluran untuk dia menuntut. Bisa lapor polisi, supaya orang itu diadili. Pakai lembaga resminya. Misalnya kalau dalam kasus MKC ini, MUI menyatakan, dan MUI ingin agar MKC diadili. Dan itu ditanggapi serius oleh polisi. Nah, kenapa dari sahabat-sahabat kita Nasrani, kenapa tidak memanfaatkan organisasi resminya untuk menyuarakan sehingga agar para penista agamanya ini diadili? Kenapa justru orang-orang oknum-oknum seperti MKC dan Saifuddin Ibrahim ini yang bergerak sendiri melakukan penistaan lagi, sehingga membuat rasa persaudaraan dan persahabatan antar umat beragama jadi retak oleh tingkah orang-orang semacam mereka ini. Kalau MKC beralasan bahwa dia tidak ada niat untuk mengolok-olok masyarakat muslim dengan menayangkan berita bohong, nah itu sama aja Anda berbohong. Anda sudah menyiarkan berita bohong kok. Memang Anda tujuannya mengolok-olok masyarakat muslim. Mensreanya udah jelas. Dari sejak Anda di kampung halaman Anda sampai Anda saat ini, itu sudah menunjukkan mensrea Anda selama ini dalam membuat video-video tentang Islam tadi
Tujuannya untuk apa? Udah jelas, udah kelihatan. Oh, ini bukan songgok-songgok, kecuali misalnya bahwa Anda tidak mempunyai rekam jejak digital mengenai penistaan ajaran Islam, mengolok-olok Muslim. Anda sama sekali clean, tidak ada tentang hal itu. Tiba-tiba Anda bicara di YouTube, terus Anda mengatakan bahwa dia tidak berniat mengolok-olok, dia hanya ingin menjawab. Nah, itu beda lagi, karena mens rea Anda jelas Anda dalam rangka ingin membalas, walaupun pembalasan Anda itu salah karena Anda juga melakukan hal yang sama, penistaan. Masa penistaan dibalas penistaan? Ya kan salah gitu. Harusnya kalau penistaan ya dilaporkan ke polisi. Kalau Anda balas menista, ya Anda kena kasus juga akhirnya. Lalu MKC dalam pledoinya menyatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik, ia pun harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum sesuai amanat Pancasila untuk melindungi setiap warga negaranya. Ya, itu yang sudah dia dapatkan saat ini. Tuntutan 10 tahun itu membuktikan bahwa dia mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum sesuai dengan kejahatan dan sikap dia selama di persidangan. Nah, kalau dia minta disamakan dengan Yahya Walloni, ya justru itu malah nggak adil. Yahya Walloni, saya ulang lagi ya, Yahya Walloni dari sejak dia ditangkap hingga dia ditahan, disidik, di BAP, hingga dia di pengadilan, dia sama sekali beda 180 derajat sikapnya dengan MKC. Beda. Yahya Walloni langsung mengaku bersalah, menyesali semuanya, dan dia minta semua orang-orang yang mengupload video-videonya itu agar menghapus, mendelete video-video itu, karena dia menganggap itu adalah perbuatan yang memalukan. Kemudian dia secara resmi minta maaf kepada PGI. Dia juga tidak mau dibela oleh pengacara. Dia menyusun pledoinya sendiri. Selama persidangan dia tidak dibantu oleh pengacara, dan dia dalam persidangan dia juga tidak berbelit-belit, tidak berusaha membuktikan apa yang dia lakukan selama ini adalah perbuatan yang benar. Dia tidak melakukan itu. Dia mengakui semua kesalahannya. Bahkan ketika jaksa membacakan dakwaannya, dia malah membenarkan semua dakwaan jaksa dia benarkan. Dia mengakui melakukan itu semua. Oke. Jadi wajar kalau hakim dan jaksa mempertimbangkan segala sikap baik dia dalam proses persidangan itu, sehingga dia mendapatkan hukuman yang ringan. Nah, kalau MKC kan enggak. MKC dalam persidangan dia berusaha membuktikan bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah benar. Dan dia ada masalah silang pendapat, ada perdebatan mengenai hadis, mengenai ayat Quran. Nah, itu apa tujuannya? Kemudian dia memframing dirinya sebagai seorang pejuang. Dia seolah di framing oleh grupnya seolah-olah dia mengalami ini semua karena dia beriman kepada Yesus. Dia mengalami dia ditangkap, kemudian dia disiksa oleh Napoleon Bonaparte, kemudian dia dituntut hukuman 10 tahun. Semuanya demi karena dia beriman kepada Yesus. Nah, itu salah. Dia ditangkap karena dia menistakan ajaran agama Islam. Dia disiksa oleh Napoleon Bonaparte karena dia telah menyakiti perasaan keimanan dari Pak Napoleon Bonaparte. Ya. Jadi dia dikeroyok karena itu, dan dia dikeroyok oleh rekan sesama tahanan, bukan oleh institusi negara. Oke? Dia dituntut 10 tahun karena dia tidak mengakui kesalahannya dan dia berbelit-belit dalam persidangan. Sehingga jaksa tidak melihat ada pertimbangan yang bisa meringankan hukuman bagi MKC. Jadi saya rasa memang MKC ini layak dihukum 10 tahun, dihukum maksimal. Bahkan saya rasa ini 10 tahun juga terlalu ringan. Harus ada efek jerah untuk MKC. Jangan sampai dia keluar dari penjara dengan hukuman ringan, kemudian dia merasa atau dia diperlakukan
oleh para murtadin yang sepemikiran dengan dia diperlakukan sebagai seorang pahlawan. Nah, ini salah. Hukuman itu harus memberikan efek jerah. Seperti kepada Yahya Waloni, dia mendapatkan efek jerahnya. Nah, kalau keluar dari hukuman malah jadi seperti Saifuddin Ibrahim, ya jadi kacau. Maka perlu ada penegakan hukum yang keras kepada MKJ ini agar menjadi pelajaran bagi orang-orang lain yang menistakan atau yang selama ini melakukan aktivitas penistaan terhadap agama apapun, bukan hanya kepada agama Islam. Yang melakukan penistaan agama Hindu harus dihukum berat, yang melakukan penistaan kepada agama Nasrani juga harus dihukum berat, yang melakukan penistaan kepada agama Buddha juga harus dihukum berat. Semua orang yang menista kepada agama dan keyakinan yang dianut di Indonesia ini harus dihukum berat. Untuk apa? Untuk menjaga agar masyarakat ini rasa persaudaraannya dalam berbangsa dan bernegara tidak terpolarisasi oleh orang-orang seperti MKJ ini. Karena saya melihat ini suatu komplotan. Orang-orang seperti MKJ ini komplotan. Ada yang sengaja disuruh pakai pakaian jilbab. Memang dia didesain seolah-olah dia muslimah yang pakai pakaian jilbab yang sedang berusaha untuk murtad. Ada juga seorang yang namanya tidak ada nama Islamnya, diberi nama Islam supaya kelihatan. Ini kan banyak sekarang murtadin yang namanya disisipi nama-nama Muhammad misalnya, sehingga seolah-olah kelihatan banyak sekali orang muslim yang murtad. Padahal itu semuanya bohong-bohongan. Seperti MKJ ini ngaku haji, ada yang ngaku mantan juara MTQ, ada yang mengaku guru besar Al-Quran, macam-macam lah. Memang mereka itu by design. Jadi memang ada komplotannya yang melakukan ini semua. Dan mereka merasa dengan berdakwah dengan cara seperti ini, mereka bisa mendapatkan banyak pengikut. Mereka merasa begitu. Ya kalau orang waras sih pasti menilai, karena saya sebagai muslim, saya melihat ajaran Yesus Kristus adalah ajaran cinta kasih, ajaran yang baik. Nggak mungkin ajaran yang baik disebarkan dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh MKJ dan Saifuddin Ibrahim dan murtadin yang bergabung bersama mereka ini. Kan bertolak belakang dengan ajarannya Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, saya berharap bahwa hakim tetap menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada MKJ, hukuman maksimal kepada MKJ. Oke, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.